Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, kami dari kelompok 2, kelas 1F, semester 1, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu cabang hukum, yakni Hukum Administrasi Negara atau yang disingkat dengan HAN. Dengan saya sendiri, Sartika Indah Paraswati, lalu rekan-rekan saya Sofia Nadia, saya Faris Fadil, saya Friska Amelia, dan saya Sultan Brian. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, yang pertama adalah penjelasan tentang definisi hukum administrasi negara. Yang mana sudah kita ketahui bahwa hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang ada di dunia. Untuk definisinya, pertama itu dikemukakan oleh Utrecht yang mana hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman, atau lebih khusus lagi aktivitas badan-badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan. Jadi untuk kesimpulannya itu, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang tata usaha atau peradministrasian yang ada di dalam negara dengan tujuan agar administrasi yang ada dalam negara itu berjalan dengan fleksibel dan efektif. Oke, untuk materi selanjutnya, hukum administrasi negara tidak terlepas dari yang namanya keputusan-keputusan. Nah, di hukum administrasi negara ini terdapat keputusan yang diberi nama Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. KTUN ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, KTUN harus ditetapkan secara tertulis, yang dimana harus terdapat sebuah bukti fisik seperti contohnya surat keputusan. Yang kedua, KTUN harus dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Di sini pejabat tata usaha negaranya adalah pemimpin atau kepala daerah di bidang eksekutif yang berwenang untuk mengeluarkan surat-surat keputusan. Yang ketiga, KTUN harus berisi tindakan tata usaha negara. Tindakan tata usaha negara ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelenggarakan atau demi terselenggaranya pemerintahan. Yang keempat, KTUN harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTUN tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan karena undang-undang merupakan sumber hukum. Terus yang kelima, KTUN harus bersifat konkret, individual, dan final. Konkret di sini maksudnya KTUN harus jelas dan tidak bersifat abstrak. Individual yang dimaksudkan di sini yaitu KTUN haruslah bersifat khusus atau untuk hal-hal tertentu saja. Yang ketiga, KTUN harus bersifat final yang dimana ini merupakan keputusan akhir dari pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir, KTUN haruslah menimbulkan akibat hukum, yang dimana akibat hukum ini pastinya akan membuat hak atau kewajiban seseorang itu berubah. Contohnya, seorang pegawai yang diberikan surat keputusan oleh pemerintah akan mendapatkan hak atau kewajiban yang baru yang harus dilakukan oleh dirinya. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara ini merupakan semua yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Tetapi kekuasaan eksekutif ini tidak sama dengan kekuasaan eksekutif yang terdapat dalam trias politika, yang dimana ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini lebih ke pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keputusan atau hal apapun yang berkaitan dengan administrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tata letak hukum administrasi negara. HAN atau Hukum Administrasi Negara merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas kekuasaan eksekutif atau pemerintahan di suatu negara. Beberapa pakar hukum yang menyatakan, oleh karena hukum administrasi negara mengatur eksekutif, maka HAN merupakan bagian dari HTN atau hukum tata negara. Banyak faktor hukum lainnya yang berpendapat karena ruang lingkup pembahasan HAN atau hukum administrasi negara sangat luas dan antara lain membahas mengenai pemerintahan, birokrasi, serta berbagai aktivitas yang terjadi di masyarakat. Hukum administrasi negara merupakan cabang tersendiri dari ilmu hukum
dan bukan merupakan bagian dari HTN atau hukum tata negara. Secara garis luas, berpendapat pakar hukum dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, membedakan HAN dan HTN. Secara hal ini disebabkan kedua ilmu pengetahuan tersebut dapat dibagi secara tajam, baik mengenai sistematika maupun mengenai isinya. Dan yang kedua, golongan yang beranggapan antara HTN dan HAN tidak berpendapat perbedaan yang bersifat asasi, melainkan karena pertimbangan manfaatnya saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan HTN dan HAN. HTN pada pokoknya mengatur pembagian kewenangan antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif di suatu negara. Pembahasan HTN berhenti pada saat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar diterima lembaga eksekutif. HAN mengatur cara kekuasaan eksekutif melaksanakan fungsi dan kewenangannya sehari-hari. Pembahasan HAN dimulai pada saat kewenangan ini dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 asas hukum administrasi negara yang meliputi 1. Asas yuridikitas, yang artinya setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. 2. Asas legalitas, yang artinya tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. 3. Asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan asas legalitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari hukum administrasi negara adalah hubungan antara penguasa dan rakyat. Hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum antara di mana hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Sebagai contoh, dalam memberikan izin, penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan, dan hal demikian pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Di samping itu, bagian-bagian tidak mematuhi ketentuan dapat diberikan sanksi pidana. Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal kodifikasi, hukum administrasi umum tidak memiliki kodifikasi dan tidak ada pemisahan tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Materi selanjutnya adalah sumber hukum dari hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau beberapa peristiwa yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Contohnya, kondisi sejarah atau hukum di masa lalu. Kemudian, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang telah dibentuk melalui beberapa proses sehingga sumber hukum material tersebut berlaku dan ditaati oleh masyarakat secara umum. Di hukum administrasi negara ini, sumber hukum secara formilnya yang pertama itu ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, kemudian sumber hukum yang tertulis dan dikodifikasikan, serta undang-undang merupakan sumber hukum yang dibuat atau bersumber dari pemerintah yang berkuasa atau yang berwenang. Yang kedua, itu kebiasaan atau alat praktik tata usaha negara. Kebiasaan di sini merupakan sesuatu yang sering atau dilakukan berulang kali dalam ruang lingkup tata usaha negara atau administrasi negara. Kemudian yang ketiga yaitu jurisprudensi, yang dimana jurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang masih digunakan oleh hakim-hakimnya sekarang untuk memutuskan suatu perkara. Dalam HAN ini lebih difokuskan kepada perkara yang mengarah ke administrasi negara. Kemudian yang keempat itu ada doktrin atau pendapat para ahli hukum, yang dimana di sini merupakan pendapat para ahli hukum mengenai hukum administrasi negara. Yang terakhir adalah traktat, yang dimana traktat ini merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara, yang dimana untuk mencapai sebuah kesepakatan.
Subjek hukum administrasi negara. Secara sederhana, subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Diterangkan Yusri Munaf, yang menjadi subjek hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas negara sesuai dengan ketetapannya. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi, jawatan, dinas, dan badan usaha atau milik negara. Daerah jawatan adalah kesatuan organisasi operator pemerintahan yang mencakup tugas pemerintahan yang bulat dan merupakan kesatuan dari anggaran negara. Kemudian, sebagai subjek hukum, jawatan berkewajiban untuk memelihara dan menyimpan kekayaan negara atau daerah. Daerah-daerah swapraja dan swantantra. Sebagai kesatuan wilayah, daerah berhak untuk mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan hak tersebut, daerah juga berkewajiban menyelenggarakan kepentingan umum. Negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Negara berhak melindungi, mengurus, dan mengatur organisasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi hukum administrasi negara. Menurut Budiono, secara umum, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketertiban umum merujuk pada keadaan di mana manusia hidup bersama secara harmonis dan teratur. Konsep ini mengandung makna bahwa tatanan yang diterima secara luas harus dijaga dengan baik agar kehidupan bersama tidak terganggu. Menurut Syahran Basa, fungsi hukum dibagi menjadi 5 bagian yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Fungsi-fungsi tersebut adalah direktif, integrasi, stabilitas, perspektif, dan korektif. Lalu yang terakhir, fungsi HAN menurut Philippus M. Hajon, yang terdiri dari 3 fungsi, yakni normatif, instrumental, dan jaminan. Ketiga fungsi ini saling terkait, di mana fungsi normatif mengacu pada standarisasi kekuasaan manajerial. Fungsi instrumental menentukan alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan pengaturan. Dan fungsi jaminan menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat dari peraturan dan perangkat pemerintah yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perkembangan hukum administrasi negara Indonesia. Di Indonesia, perkembangan hukum administrasi negara diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan jumlah penduduk membuat pemerintah harus dapat menyediakan sandang pangan papan yang cukup. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, kerohanian, dan masalah lainnya. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya hubungan antar negara mengakibatkan Indonesia harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sektor pendidikan, pengajaran, dan penelitian harus mendapat fokus perhatian pemerintah. Hal ini berarti membutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih jauh dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, adanya bencana alam dan situasi yang kritis. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara akan menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Dengan demikian, pemerintah harus aktif dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, tumbuh dan berkembangnya hak-hak asasi sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa akibat bertambahnya kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, dan karena itu pemerintah harus selalu dapat mengantisipasi setiap kejadian yang timbul. Oke, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.